Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya sedikit akan mengkritisi apa yang disampaikan oleh Ustadz Adjir Ubaidillah yang saya melihat channel dari Ustadz tersebut. Ustadz tersebut ya ngajak debat dengan Penghaji Rhoma Irama. Katanya capek membahas nasab mulu, tapi tidak ada selesai-selesainya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Adjir Ubaidillah ini saya sedikit akan mengkritisi. Sebenarnya tidak selesai-selesainya pembahasan nasab. Ini debat dengan klan Ba'alawi atau dengan Muki bin Ba'alawi ini selalu moler-moler. Artinya tidak fokus pada satu pembahasan. Ketika Muki bin atau Kabib ini mauquf dalam satu persoalan, dia akan membelokkan pembahasan sehingga pembahasannya itu menjadi moler-moler. Dan ini nampak dalam pembahasan dari Ustadz Adjir Ubaidillah yang menjawab atas apa yang disampaikan oleh Gus Abbas, yang mana Gus Abbas ini menganggap bahwa ucapan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bercerita tentang khurafat, di mana Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini mengaku bahwa setiap matahari terbit ini para arwah ini mengucapkan salam padanya, dan ini disampaikan oleh Gus Abbas ini berdasarkan kitab Ba'alawi, tetapi dijawab oleh Ustadz Adjir Ubaidillah. Tapi seperti apa jawaban dari Ustadz Adjir Ubaidillah? Sebelum saya masuk pada pembahasan itu dan sebelum saya mengkritisi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Adjir Ubaidillah, untuk seluruh penonton dari manapun berada yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan satu cuplikan jawaban dari Ustadz Adjir Ubaidillah atas apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Dalam video ini kami hanya ingin berfokus pada substansi, bukan kepada siapa yang mengatakan, tetapi tentang apa yang dikatakan. Agar lebih presisi dan sesuai substansi, maka mari sejenak kita membreakdown poin per poin ceramah yang disampaikan oleh beliau Gus Abbas berikut ini. Mari kita bahas satu persatu ucapan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dianggap muskil. Satu, mengenai arwah yang mengucapkan salam kepada beliau. Ini perkataannya beliau, kitabnya ada sama saya sih. Namanya kitabnya Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad, karangannya Muhammad bin Zain bin Smith. Boros derek proposal, nah niki monggo diwaos. Wa min kalamihi, termasuk ucapannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, al-arwahu tusallimu alayya kulla yaumin ba'da tulu'i syams. Nyawa-nyawa manusia dan nyawa roh setiap terbitnya matahari selalu mengucapkan salam kepada saya. Miturut panjenengan niku kinten-kinten kizib napa niku leres. Kemudian wonten malih niki terusane kathah niki memposisikan seolah-olah beliau itu adalah Rasulullah.
Untuk memahami perkataan ini, terlebih dahulu kita perlu jujur dan objektif dalam menilai serta membaca seluruh karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad secara komprehensif. Karena faktanya ketika kita membaca semua karya-karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang terdokumentasikan, kita akan menemukan hal yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dikutip Gus Abbas pada video di atas. Sebagai sampel, kita akan mengutip nasihat beliau dalam kitab berikut ini. Beliau menegaskan dalam sebuah kitab yang berjudul Kitabul Hikam di halaman 17-18. Beliau mengatakan, yambaghi an yadura kalamul alimi billahi ma'amatil mu'minin ala salasati umurin. Al-awwalu at-tazkiru bin ni'ami, wasani iltizamu ta'ati, wasalisu ijtinabul ma'siyati. Fakullu alimin akhadha yatakallamu ma'al amati bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi salasati fahuwa fattan. Yang artinya, seyogianya pembicaraan seorang yang alim mengenal terhadap hukum Allah ketika berbicara di kalangan kaum muslimin secara umum, maka hendaknya membatasi perkataannya pada 3 hal berikut ini. Yang pertama, mengingat nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, menekankan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menjauhi maksiat. Setiap orang alim yang memulai pembicaraan bersama kalangan umum tetapi keluar dari 3 hal ini, maka ketahuilah itu adalah tukang fitnah dan omongannya akan membahayakan orang lain. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Gus Abbas dalam video yang ditampilkan dalam channel Ajer Ubaidillah, ini Gus Abbas ini mengkritik atas pernyataan dari Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengatakan bahwa setiap hari, setiap terbitnya matahari, maka para arwah ini mengucapkan salam kepada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan ini dianggap sebagai sesuatu yang khurafat, dan menurut saya juga memang khurafat. Tetapi Ustadz Ajer Ubaidillah ini alih-alih menjawab dari tuduhan dari Gus Abbas Buntet, ini malah jawabannya tidak nyambung sama sekali, malah melintir-melintir. Ustadz Ajer Ubaidillah malah membuka kitab Al-Hikam karya dari Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang di situ menukil dari pernyataan Imam Abdullah yang berbunyi bahwa orang alim ini memulai pembicaraannya itu satu, selalu mengingat nikmat Allah. Kemudian yang kedua, menekankan agar selalu taat pada Allah. Kemudian yang ketiga, menjauhi maksiat. Nah, ketika orang alim ini dalam memulai pembicaraan, kemudian keluar dari 3 hal yang tadi saya sebutkan, maka berarti orang tersebut tukang fitnah. Ini kan bukan jawaban atas apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet. Jadi ini bukan jawaban, justru malah secara halus ini menuduh bahwa Gus Abbas Buntet ini tukang fitnah, menfitnah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Seharusnya jika memang Ustadz Ajer Ubaidillah ini pengen konflik nasab ini segera selesai, dan yang paling banyak dikritisi oleh Mukimat adalah terkait cerita-cerita khurafatnya Ba'alawi yang sangat ndobol, dan juga terkait nasab Ba'alawi yang palsu dan cangkokan. Jadi 2 hal itu adalah hal yang intim yang paling dikritisi oleh Mukimat. Tetapi selalu saja dari Mukibin ataupun dari Kabib ini lari dari persoalan ketika alih-alih ngajak debat, tapi tidak pernah selesai debatnya. Karena apa? Karena ketika mauquf, dia akan nyambung ke persoalan lain. Jadi tidak kelar-kelar. Ini misalnya, saya sering dalam video saya membaca kitab Tadhkirun Nas, kemudian membaca kitab Al-Huror. Saya senang
jadi membaca hal-hal yang berkaitan dengan khurafat. Kemudian saya tunjukkan kepada para mukibin dengan harapan mukibin ini mereaksi atas tuduhan saya bahwa apa yang tertulis dalam kitab baik Tadkirunas ataupun Al-Ghuror itu adalah cerita khurafat. Tetapi Kibin ini tidak pernah merespon pokok pembahasan. Jadi malah menuduh balik, misalnya Mukimat, PKI, PWI, LS, Wahabi, dan lain sebagainya. Nah ini kan framing. Jadi tidak pernah mau menyelesaikan persoalan. Padahal saya yakin, karena mereka mauquf atau nyerah untuk menanggapi terkait masalah khurafat moyang-moyang Ba'alawi, itu memang baik Mukibin ataupun Habib ini mauquf, tidak bisa memberi penjelasan. Jika memang mereka mengatakan bahwa itu benar, tetapi mereka tidak punya argumen yang kuat untuk membenarkannya. Sehingga karena tidak punya argumen yang kuat untuk membenarkannya, ya framing. Dia tetap membela tapi tidak punya alasan untuk membenarkannya, sehingga framing. Ini kan tidak jawaban atas apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet. Ya kalau memang niat mau menjawabkan, misalkan ini Gus Abbas menuduh bahwa Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini mengatakan bahwa setiap terbitnya matahari maka para arwah ini mengucapkan salam kepada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan ini disebut sebagai cerita khurafat, bohong-bohongan. Kalau Ustadz Ajer Ubaidillah ini punya jawaban, oh itu benar, misalnya itu benar, kata siapa itu khurafat, nah seharusnya Ustadz Ajer Ubaidillah ini merespon dengan jawaban yang tepat, bukan malah melipir-melipir kemudian mengambil makhot dari kitab Al-Hikam yang di situ tidak nyambung sama sekali. Maka saya sangat setuju ketika Gus Ayis Jazuli dalam video yang kemarin ini debat dengan para mukibin ini tidak akan pernah selesai, karena bukan debat mencari kebenaran tetapi debat kusir. Bahkan Gus Ayis Jazuli di situ memberikan banyak contoh, misalkan terkait pengakuan Faqih Muqaddam yang dalam kitab Ba'alawi itu Faqih Muqaddam mengaku sebagai Allah. Ini untuk mukibin, jika memang pernyataan dari Faqih Muqaddam itu benar, apa dasarnya? Apa landasannya? Dan dalil apa yang menguatkan sehingga pernyataan dari Faqih Muqaddam itu benar? Kemudian disambung lagi terkait masalah dabah atau kambingnya Faqih Muqaddam yang katanya tahu jalan langit. Jadi sampai kambingnya Faqih Muqaddam yang diajak Mi'raj bersama ini tahu jalan langit sebagaimana tahu jalan bumi. Nah ini kan malah diejek oleh Gus Ayis Jazuli, itu kambing atau GPS. Ya kan? Ya karena memang tidak masuk akal. Agama ini lahir sesuai konteks akal. Artinya apa yang diturunkan Allah lewat Nabi Muhammad yang berupa ajaran Islam yang terangkum dalam Al-Quran dan Al-Hadis ini selalu bisa dinalar. Nah, ketika ucapan-ucapan gedebrus yang semacam itu, Faqih Muqaddam sehari semalam Mi'raj 70 kali bersama kambingnya, bahkan kambingnya saja tahu jalan langit sebagaimana dia tahu jalan di bumi. Lah ini kan bohongnya luar biasa. Lah mukibin dicekoki cerita khurafat semacam itu tidak bisa mengeluarkan argumen penguat untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh kitab-kitab Ba'alawi. Tetapi para mukibin justru memframing dengan dalih-dalih yang lain. Nah ini seringkali terjadi, memang begitu. Kemudian Gus Ayis juga menyindir lagi terkait telur. Jadi Faqih Muqaddam itu membawa telur kan. Kemudian ada rantai emas. Kemudian ada salah satu Habib yang kakinya kuning. Kemudian katanya habis menginjak rumput surga, jadi habis jalan-jalan ke surga. Ini para mukibin saya yakin tidak bisa memberikan argumen yang tepat
untuk membenarkan cerita-cerita khurafat yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi. Lah kalau Muhyiddin ini tidak mau mencari sebuah kebenaran, jadi maunya engkel-engkelan, mau debat kusir, ya sampai nanti nggak akan selesai. Jadi saya katakan bahwa Muhyiddin Ba'alawi ini adalah orang yang cinta buta. Cinta buta. Jadi jika memang orang cinta itu cinta beneran, ya mau menelitilah. Akal warasnya dipakai. Masa iya sih kitab-kitab Ba'alawi kemudian menceritakan cerita-cerita yang halu, cerita-cerita yang khurafat. Masa iya sih mereka keturunan Rasulullah? Lah ini akal waras, ini harus punya pikiran semacam itu. Tetapi entah kenapa para Muhyiddin baik yang lihai dalam membaca kitab kuning ataupun yang tidak, ini sama ketika dicekoki dengan cerita-cerita khurafat, dia diam, tidak berani mengkritik. Misalkan nih, saya membuat konten membaca kitab Ba'alawi terkait cerita khurafat. Ini Muhyiddin diam, nggak pernah masuk pada pembahasan itu, nggak pernah berani membenarkan, oh itu benar dengan dalil ini, tidak. Tetapi mereka komentar dengan komentar yang lain yang ujung-ujungnya memframing. Ya saya kira bukan di channel saya saja, tetapi di channel-channel lain yang protesis Kiai Imad itu akan selalu begitu. Jadi senjatanya mengframing. Bahkan Ustadz Asyir Ubaidillah ini juga ketika menjawab bahwa mi'rajnya Faqih Muqaddam yang 70 kali itu adalah mi'raj secara ruh, bukan mi'raj fisik kan. Lah kalau mi'raj secara ruh, kenapa harus pakai dabah? Di situ dabahnya atau hewannya yang diistilahkan oleh Gus Ayis dengan bahasa guyonannya itu diibaratkan kambing. Dabah itu diartikan kambing. Masa mi'raj yang dikehendaki itu mi'raj roh, tapi kambingnya ikut? Ini gimana? Berarti kan mi'raj beneran. Fisiknya ini ke langit. Seperti halnya Rasulullah naik buraq. Nah ini kan lagi-lagi nggak nyambung. Jadi mau membela kebenaran dari cerita mi'raj 70 kali, tetapi dasarnya atau argumennya ini tidak kuat. Nah ini seharusnya para Muhyiddin ini cerdas dan waras bahwa memang kitab-kitab Ba'alawi ini selalu menyuguhkan dongeng-dongeng khurafat. Dan inilah salah satu yang menjadikan santri Nusantara ini bergejolak. Yang tadinya tidak muncul, kemudian satu persatu mulai muncul menentang ajaran-ajaran Ba'alawi yang halu, khurafat, sesat, dan menyesatkan. Itu alasannya. Dan akan saya tampilkan video panjang dari channel Gus Ayis Jazuli LCMH. Jadi sebagai penguat bahwa Gus Ayis pun mengatakan seperti apa yang saya katakan. Jadi debat dengan Muhyiddin ini tidak ada ujungnya karena mereka ini tidak mau mencari kebenaran. Tujuan debat itu tidak mencari kebenaran, tapi mencari menang atau kalah. Nah ini kan bukan pokok tujuan debat. Yang namanya tujuan debat ini bukan mencari kalah atau menang, tetapi mencari mana yang benar dengan argumen yang paling kuat, dengan dalil yang paling kuat. Ini jadi debat yang benar itu debat yang semacam itu. Ya, penonton bisa simak apa yang disampaikan oleh Gus Ayis Jazuli yang cukup panjang lebar, disertai dengan sandaan dan gaya santai. Silahkan simak video yang akan tayang berikut ini. Bahwa Syekh Fadl bin Abdullah Bafadl itu berkata, apa katanya? Dabbatul Fiqihil Muqaddam. Oh, subhanallah, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sesungguhnya kambing Fiqihil Muqaddam itu ta'rifu turugas sama. Dia mengenal jalanan-jalanan langit. Kama ta'rifu turugal ard. Sebagaimana dia ini mengenal jalanan-jalanan bumi. Ini kambing atau maps, Google Maps, Beb. Ini kambing
atau Google Maps. Kambing saja tahu loh jalanan-jalanan langit loh. Coba. Ini kambing apa Google Map ini, Beb? Coba. Saya pengen tahu itu. GPS ya. Ini GPS apa kambing? Dan ini katanya kan ditulis pada tahun 850 cenah gitunya. Ayo coba. Saya pengen tahu pandangan dari Gibin ketika membahas tentang hal ini. Coba. Syekh Fadl bin Abdullah Bafadl mengatakan, kambingnya Fagihil Mugaddam mengenal jalanan-jalanan langit sebagaimana dia mengenal jalanan-jalanan bumi. Ayo coba. Saya ingin tahu pandangan dari Gibin. Kan ini garomah katanya. GPS ya, subhanallah, gambingnya memang keren, sakti. Gambingnya memang keren, sakti itu, masalah. Ayo, coba. Gibin. Saya pengen tahu dong pandangan dari Gibin. Ayolah. Dijawab ini, coba. Pegasus cenage, Gibin mah husnudzon saja. Oh ya. Ayo Gibin, ayolah, di komentar itu. Ayo cepet ayo. Mana Gibin ini kok nggak dijawab? Nah, inilah. Ini satu contoh. Kita membahas tentang GPS-nya Fagihil Mugaddam. Kambingnya Fagihil Mugaddam yang dia itu mengenal jalanan-jalanan langit sebagaimana dia mengenal jalanan-jalanan bumi. Coba komentar Gibin apa itu? Komentar Gibin. Ini kan satu contoh. Ya kan? Ini kan contoh ini mah. Contoh. Kita punya satu objek nih pembicaraan. Pembahasannya apa? Gambing Fagihil Mugaddam. Yang dia itu mengenal jalanan-jalanan langit. Sebagaimana dia mengenal jalanan-jalanan bumi. Coba komentarnya apa coba? Ayo Gibin, ayolah. Malah pembahasannya kemana-mana kan. Nah itu yang tidak saya inginkan. Kenapa? Karena sudah pengalaman. Ketika pembahasan DNA tuh antara sahabat saya dengan Wifi. Seperti itu. Begitu juga di Banten pun seperti itu. 2 kali sudah itu. Ayolah. Dijawab. Ini satu pembahasan loh. Kambing Fagihil Mugaddam yang mengenal jalanan-jalanan langit. Sebagaimana dia mengenal jalanan-jalanan bumi. Ayo dikomentari, ayo. Apakah ini garomah? Apakah ini khurafat? Apakah ini adalah kendaraan yang hebat yang dimiliki oleh Fagihil Mugaddam? Subhanallah. Naam. Saya kurang tahu, Beb. Iwak semenit. Naam. Ayolah. Ya kan? Tapi kan nggak menang. No, berarti bukan kebenaran dong tujuannya. Ini soal menang apa kalah kan? Nah, jadi tujuannya saja Anda nggak tahu. Tujuan dari diskusi itu. Ini saja itu. Anda kan nggak bisa jawab. Nah, terus ini masalah menang-menangan. Nah, ini mau mencari kebenaran atau mencari kemenangan. Gitu loh. Yang seperti ini nih. Nggak akan ada titik temu, Beb. Khurafat dan mujassimah cenage. Nah, itu satu sampel aja Anda seperti itu. Jadi, yang namanya diskusi itu bukan untuk mencari kebenaran. Ya kan? Tapi untuk menang-menangan. Ya, itu namanya bukan diskusi, Beb. Itu namanya debat kusir. Makanya kenapa Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu itu mengatakan, "Idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu." Kalau orang dongok dia ngomong, udah jangan dijawab. Kenapa? Ya karena sebaik-baik jawaban dari orang yang dongok itu diam, gas, selesai. Makanya beliau pun juga dalam statement yang lain mengatakan, saya ini berdiskusi dengan orang-orang yang objektif ya. Artinya diskusinya itu terarah. Mana qasyani ahadun tuh
Kata Imam Syafi'i, tidaklah satu orang itu berdiskusi kepada diriku kecuali saya mampu untuk mengalahkannya. Kecuali satu, wa ma naqashani jahilun illa ghalabani. Dan tidaklah orang yang dungu itu, orang yang bodoh itu berdebat denganku kecuali saya yang kalah. Nah, berarti menang kalah. Tapi ini soal bagaimana diskusi itu sudah dicontohkan oleh Al-Imam Syafi'i ketika beliau berhadapan dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dengan siapa namanya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hakam, muridnya Imam Malik, dan juga dengan Abu Thawr dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Itu seru diskusinya itu. Ya pada akhirnya beliau mengatakan, oh ya, pandangan yang dimiliki oleh lawan saya itu lebih kuat daripada apa yang saya miliki. Dan ujungnya seperti itu Imam Syafi'i. Jadi bukan soal menang kalah. Nah, ini jadi bukan soal menang kalah, Beb. Nah, kalau menang kalah ya udah situ. Debat-debatan aja situ mah. Satu pembahasan saja tadi itu kan, Beb Asyaf Sargawi mengenai apa? Kambingnya Faqihil Muqaddam nggak ada yang jawab kan? Nah, terus menang kalah loh. Ini bukan permasalahan menang kalah. Ini soal benar apa salah, begitu. Benar dan nggak benar. Nah, kalau memang pembahasannya itu menang kalah, ya sudah mending mundur aja saya mah. Gitu. Nah, ini datanya Habib sendiri yang dijadikan sebagai referensi, yang dijadikan sebagai rujukan oleh para Habib-Habib di generasi-generasi yang berikutnya. Nah, sehingga Anda ketika membahas atau mengkaji misalkan kitab yang disusun oleh Al-Ma'unah fil Jadal itu siapa? Abu Ishaq Syirazi. Tujuannya itu memang kebenaran. Dan berbicaranya itu berbicara soal data. Soal data, soal dalil. Bukan soal bacot, Beb. Subhanallah, pakai saya sampai ketawa dia mah. Yang namanya kambing, masa kambing itu bisa mengetahui jalanan langit? Ini kalau bukan orang edan itu apa lagi, Beb? Subhanallah, masallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu loh. Jigong bahar ya, fakta ya, masallah. Kalau kambingnya itu bisa mi'raj. Nah, terus kambing itu sama dong levelnya dengan buruknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, kan? Ini baru kambing ini, belum telur coba. Belum kambing, belum telur, belum Faqihil Muqaddam yang mengatakan na'am, anallah, belum itu, Beb. Disinilah. Kok jadi bahas kambing? Nah, ini kan sampel nyontoin. Nah, ini sampel diskusi. Ya kan? Ketika kita membahas kambing Faqihil Muqaddam, gimana? Pandangan yang satu arah. Dengan ini terjawab nggak? Kalau nggak terjawab ya berarti selesai kan? Ya memang nggak ada jawaban. Makanya lari ke kambing Faqihil Muqaddam. Itu belum ke telur, Beb, Mukimat. Di kitab apa Gus Faqihil Muqaddam mengatakan dirinya Allah? Di kitab ini juga. Jawharus Syafaf ada juga di sini. Nyambung Beb. Subhanallah. Ada juga. Nih. Ntar ya. Mi'raj yang 70 kali pun ada nih. Mi'raj 70 kali. Wa min jumlati ma kataba ilaihi syekhu syuyukhina Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Ba'lawi annahu urija bi ila sidratil muntaha sab'a marratin fi lailatin wahidah. Wa fi riwayah sab'in wa isyrina. Wa fi riwayah sab'ina marratan. Ada kitabnya itu. Belum yang Faqihil Muqaddam mengatakan na'am anallah gitu. Jadi kalau tipuan ya penipu aja sih. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Gus Ayis memaparkan panjang lebar terkait tingkah laku para mukibin yang ketika ngajak debat pun ini tidak mencari kebenaran, tapi yang dicari menang atau kalah. Maka ketika Gus Wafi atau Ustadz Wafi ini nantang debat dengan Gus Abbas, andai diladeni pun tidak akan selesai, karena Gus Wafi akan mati-matian membela junjungannya.
Nah, ketika Ustadz Ajer Ubaidillah menantang Bang Haji Roma Irama untuk diskusi, ini pun juga tidak akan menyelesaikan masalah. Karena baik Ajer Ubaidillah ataupun Ustadz Wafi, ini sama-sama akan mempertahankan keabsahan nasab Ba'alawi itu sendiri. Walaupun mereka tidak punya dalil yang kuat. Itu alasannya. Jadi, maka sangat tepat ketika yang disampaikan Gus Ais Jazuli tidak perlu diladeni, karena yang dicari bukan soal kebenaran, yang dicari adalah kalah dan menang. Dan sebagai tambahan, jadi Mukibin ini khusus di channel saya, ketika saya membaca kitab berkaitan dengan kitab khurafat. Kadang-kadang kan manusia membaca salah kan, membaca kitab salah. Saya sering itu membaca kitab salah. Kemarin itu kan saya membaca fi'il mudhari' layu adabu. Kemudian saya baca layu adibu, layu adabu ahadun kan yang benar. Itu dikritis habis-habisan oleh Mukibin. Jadi berani mengkritis dalam kesalahan membaca saja. Padahal dalam menjelaskan itu saya tidak salah. Artinya maknanya itu tepat, sesuai apa yang dikehendaki dalam kitab tersebut. Jadi bahwa ada salah satu Habib kan, yang ketika matinya Habib tersebut, maka seluruh penduduk di alam barzah ini libur sebulan siksanya. Ya kan? Seluruh penduduk itu libur siksanya selama sebulan. Ini katanya mereka jeli, katanya mereka teliti, tapi tidak pernah masuk pada pokok pembahasan. Yang dikritisi soal pembacaan salah saja, padahal itu enggak begitu ngefek karena maknanya masih utuh. Nah inilah, jadi tidak berani menyentuh terkait cerita khurafat. Seharusnya kalau memang cerdas beneran ya dikritisi. Apakah yang disampaikan salah satu Habib tersebut, cerita tersebut bahwa Habib Anu ketika meninggal, kemudian seluruh penduduk alam barzah ini siksa kuburnya libur sebulan. Ini harusnya masuk pada topik pembahasan itu, bukan kulitnya saja yang dikritisi. Soal teks pembacaan salah ini ya lumrah. Yang penting cara menjelaskannya dan maknanya ini tidak salah. Tapi nggak berani masuk menyentuh pada pokok pembahasan. Nah, itulah kelebihan Mukibin, kelebihan mengframing. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk seluruh penonton video saya. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.